limit kiri dan limit kanan. Jadi hanya dua arah saja ya. Jadi bisa dengan mudah untuk menentukan ya limit kiri atau limit kanannya ya. Tapi kalau untuk fungsi dua variabel ini untuk X menuju untuk X, Y ya menuju A, B itu artinya menuju ke satu titik tapi ini dimensinya ada dua. Jadi menuju ke satu titik di dimensi dua itu ada tak hingga banyaknya arah ya. Kalau ada tak banyaknya arah berarti tidak bisa kita cek semua ya. Jadi menuju A, B dari arah yang eh, tak hingga banyaknya ya. Jadi untuk menentukan limitnya ada atau tidak itu ya hanya secara umum saja ya. Jadi nggak bisa kita cek pada setiap arah ya. Nah, ada tak hingga banyaknya arah. Tapi untuk menentukan bahwa limitnya tidak ada itu cukup menunjukkan dua arah berbeda yang nanti limitnya adalah tidak sama. Jadi kalau ada menuju dari dua arah yang berbeda, limitnya berbeda, itu berarti disimpulkan bahwa limitnya tidak ada. Tetapi kalau misalnya hanya kita tunjukkan sampai misalnya kita mengambil ada 10 ya, 10 arah misalnya, ternyata sama semua ya tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Jadi tidak bisa menyimpulkan bahwa limitnya ada ataupun limitnya tidak ada. Kemudian untuk kekontinuan itu juga ya, untuk dikatakan bahwa fungsi f itu kontinu pada suatu titik ya. Nah, di sini fungsi f x y kontinu pada titik A, B. Itu berarti ada tiga syarat. Yang pertama, f-nya itu mempunyai nilai pada A, B ya. Atau f A, B itu ada atau terdefinisi. Nah, kemudian yang kedua, fx limit fx, y untuk x, y menuju AB itu ada. Atau limit fungsi f itu ada pada titik A, B. Nah, kemudian syarat ketiganya bahwa limit fungsinya sama dengan nilai fungsinya. Ya. Jadi limit fungsi f untuk x, y menuju AB itu sama dengan f AB ya. Jadi itu syarat yang ketiga ya. Jadi kalau ada tiga syarat itu dipenuhi berarti dikatakan f kontinu pada A, B. Jadi syaratnya sama ya, tiga syarat ya seperti kalau limit fungsi di satu variabel. Nah ini contoh kalau kita punya fungsi H dan fungsi F ya seperti contoh A dan contoh B. Nah kalau kita punya fungsi rasional seperti yang A, kemudian nanti kita ambil titik yang selain titik yang penyebutnya nol itu fungsi hanya itu dia kontinu ya. Tetapi kalau yang membuat penyebutnya nol, ya, jadi kalau penyebutnya nol di situ kan semua x, y yang berada pada parabola y sama dengan 4x kuadrat. Itu berarti penyebutnya menjadi nol. Ya. Jadi tidak terdefinisi ya di situ. Nah, maka dikatakan bahwa fungsi h itu tidak kontinu pada titik x, y di mana x, y-nya itu terletak pada parabola y sama dengan 4x kuadrat. Contohnya di titik berapa? Misalnya kalau x-nya 1,
Y-nya 4 ya. Jadi di titik 1,4 fungsi H itu tidak kontinu. Ya, jadi fungsi H-nya tidak kontinu di 1,4 misalnya. Ya. Itu salah satu titik. Jadi semua titik yang berada di Y sama dengan 4 kuadrat itu selalu fungsinya tidak kontinu. Tapi kontinu di tempat lain ya. Maka disebut sebagai fungsi H itu kontinu di mana-mana kecuali ya, kecuali di titik yang terletak pada parabola Y sama dengan E kuadrat. Nah, kemudian yang B ya. Yang B kalau fungsi kosinus itu kan kontinu di mana-mana ya. Nah, sementara yang di dalam cos itu ya, jadi cos X pangkat 3 min 4 XY plus Y kuadrat ya. Jadi X pangkat 3 min 4 XY plus Y kuadrat itu bentuk polinom ya. Jadi dia nilainya selalu ada. Nah, maka nilai cosnya juga selalu ada. Artinya fungsi F yang di soal B itu kontinu di setiap X, Y ya. Atau kontinu di mana-mana ya, kontinu everywhere ya. Ya, sebenarnya intinya kalau kita menentukan kekontinuan fungsi itu mirip dengan menentukan domain ya. Jadi kalau misalnya di mana fungsi f ini kontinu, ya dia kontinu di domainnya ya. Jadi kalau di A-nya di soal A itu domainnya itu himpunan semua XY kecuali di XY yang berada pada parabola Y sama dengan 4X kuadrat. Nah, sedangkan yang B itu domainnya itu untuk setiap X, Y ya. Berarti dia kontinu di setiap X, Y. Nah, ya, sebetulnya kalau ada pertanyaan, tentukan domain dari fungsi f. Ya, sekarang tentukan titik-titik atau tentukan daerah kontinuan dari fungsi f. Itu ya sama ya sebetulnya. Kemudian ada komposisi fungsi ya. Jika fungsi g itu fungsi dua variabel kontinu pada AB, kemudian fungsi f-nya itu fungsi satu variabel itu kontinu pada GAB, maka komposisi F0G itu yang didefinisikan sebagai F0G E, Y itu sama dengan FG E, Y. Itu akan kontinu pada A, B. Jadi ini komposisinya yang satu fungsi dua variabel, satu fungsi variabel, satu variabel ya. Ya, jadi kan ini fungsinya F, G-nya itu dari R2 ke R1 ya. Kemudian F-nya dari R1 ke R1. Nah, jadi komposisinya berarti F0G itu dari R2 ke R1. Ya, dengan syarat seperti tadi, kalau G-nya itu kontinu pada AB, kemudian F-nya kontinu pada GAB, maka F0G-nya itu kontinu pada A, B. Dia bisa dipahami. Kemudian di bawahnya ada misalkan R itu region ya, daerah ya, pada bidang. Kemudian F itu kontinu pada R. Jika F itu adalah kontinu pada setiap titik ya, pada R. Jadi kontinu pada R, jika F-nya itu kontinu pada setiap titik X, Y di dalam R. Jadi R-nya itu dimensinya 2 ya.
Jika A, B itu boundary point atau titik batas ya. Kemudian limit f x y untuk e, y menuju A, B itu sama dengan f a b, di mana e, y itu anggota R, yaitu e, y itu mendekati A, B sepanjang di lintasan di dalam R ya. Lintasannya di dalam R ya. Itu kalau kalau e, y-nya itu kalau A, B-nya itu titik batas ya dari ujungnya. Jadi misalnya kalau R-nya itu berupa lingkaran ya. Nah, daerah di dalam lingkaran. Kemudian A, B-nya titik pada lingkaran. Maka untuk mengatakan dia kontinu pada AB itu hanya dilihat kekontinuan itu hanya tidak dari bagian dalam lingkarannya. Ya, gampangnya kalau di fungsi satu parabel ya. Fungsi satu parabel kontinu fungsi satu parabel ini kan kontinu pada interval A, B misalnya. Kontinunya pada interval tertutup A, B ya. Nah, pada A, kalau kita mengatakan kontinu pada A itu kan hanya kontinu kanan saja. Karena hanya dilihat limitnya itu dari kanan, karena A-nya di sebelah kiri ya. Nah, kalau di ujung yang sebelah kanan, yang B, dia hanya dilihat kontinu kiri saja, atau limitnya hanya limit kiri saja. Nah, sama ya, di fungsi dua variabel karena bentuknya dalam bidang, nah batasnya itu kan ada, kalau misalnya bidangnya itu kan tertutup ya, jadi ada seperti lingkaran atau persegi panjang gitu. Nah, pas pada batasnya ini kekontinuannya hanya dibahas yang limitnya itu arah dari daerah dalam atau inside dari R ya, daerah dalam dari R ya. Bisa dipahami enggak ini? Kalau ada yang bingung dari pernyataan ini, jadi ini sebenarnya perluasan dari fungsi satu variabel ya. Jadi kalau kekontinuan fungsi variabel pada suatu interval interval tertutup ya. Nah, kalau kalau di fungsi satu variabel kan intervalnya dari A sampai B itu ya. Jadi batas batas intervalnya hanya di ujung kiri, ujung kanan. Tapi kalau fungsi dua variabel itu batasnya ya, kalau misalnya bentuknya persegi panjang ya batasnya di garis persegi panjang tadi. Kalau daerahnya berbentuk lingkaran berarti batasnya ada di batas lingkaran tadi. Jadi ada di luar lingkaran, di dalam lingkaran ya. Jadi daerah daerah domainnya di dalam lingkaran ya. Berarti untuk mengatakan dia kontinu pada AB itu hanya dilihat limit ya, limit fx sama dengan AB itu limit dari dalam ya, limit dari dalam lingkaran ya, atau dari dalam persegi panjang ya. Sama kalau yang satu parabel limitnya hanya limit dari, kalau ke titik B yang sebelah kanan itu limitnya limit kiri saja. Kalau titik A sebelah kiri, yang sebelah yang ujung kiri, maka limitnya hanya limit kanan saja. Nah, itu yang secara khusus ya untuk kekontinuan di titik-titik boundary point ya, di boundary point atau titik batas ya, titik batas suatu daerah ya. Nah, ada contoh soal di situ, tentukan di mana fungsi f dan fungsi g ini kontinu.
Nah, berarti sebetulnya sama dengan kalau tentukan domain dari fungsi F dan fungsi G ini. Jadi seperti itu ya. Berarti kalau yang A itu domainnya ya semua Y kecuali yang membuat penyebutnya nol. Nah, penyebutnya nol itu hanya ada satu titik kan, yang A ya. Penyebutnya nol apabila X-nya nol, Y-nya nol, atau di titik 0,0 saja. Nah, jadi fungsi F ini dia continue di setiap titik kecuali ya, kecuali di 0,0 ya. Ya, jadi fungsi F continue everywhere kecuali di titik 0,0. Nah, kemudian kalau fungsi G ya, fungsi G itu juga continue everywhere kecuali ya. Nah, ini kecualinya di sini yang penyebutnya nol ini y min x kuadrat sama dengan nol atau y-nya sama dengan x kuadrat ya. Ya, jadi kecuali di x, y yang terletak pada kurva y sama dengan x kuadrat atau parabola ya di situ. Nah, jadi ini continue everywhere, continue everywhere kecuali ya, kecuali sepanjang kurva y sama dengan x kuadrat. Ya. Bisa dipahami nih. Jadi itu dilihat dari yang membuat penyebutnya nol ya. Jadi sama kalau tentukan domain dari fungsi f dan g itu jawabannya sama persisnya. Jadi domain fungsi f, domain fungsi g itu jawabannya sama. Domain fungsi f itu jawabannya semua x, y kecuali di 0,0 ya untuk a ya. B untuk b jadi domain dari fungsi g itu adalah semua x, y kecuali x, y yang terletak pada parabol y sama dengan x kuadrat. Nah, kalau yang sekarang fungsi f itu continue pada setiap titik kecuali di 0,0. Fungsi g continue di setiap titik kecuali pada titik yang terletak pada y sama dengan x kuadrat ya. Ya, jadi seperti itu ya jawabannya. Bapak, maaf izin tanya. Iya, Berarti kalau misalkan yang B itu, kalau misalkan kita buat grafiknya, misalkan kita kan buat nyari titik-titiknya untuk membentuk suatu grafik ya Pak. Berarti yang diarsir itu daerah, misalkan Y sama dengan titik X yang pertama tuh nol. Berarti kan Y sama dengan nol itu bukan yang daerah diarsir. Terus Y sama dengan satu juga bukan. Berarti yang daerah diarsir yang sebelah, yang bukan dari titik-titik hasil yang kita titik uji itu ya Pak. iya kalau kalau di pertanyaannya di domain biasanya kalau domain gambarlah daerah daerah domainnya gitu ya. Daerah domain berarti yang digambar ya semua y kecuali kalau yang F itu gambarnya ya semua ini kecuali yang di sini ya. Jadi yang di nol ini dibuang ya. Jadi ini semua kecuali di titik 0,0 ini kosong ya. Jadi kosongnya hanya di satu titik. Nah, kalau yang G ini berarti semua titik kecuali di parabol. Jadi parabolnya gambarnya dibuat titik-titik seperti ini. Nah, jadi semua semua titik-titik kecuali di parabola. Jadi parabola ini digambarnya dibuat titik-titik ini. Jadi bukan bukan apa namanya gambar penuh ya, gambar titik-titik. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, berikutnya contoh efek Y sama dengan ini E kuadrat sama dengan nol jika X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari satu atau apabila X Y itu terletak di dalam lingkaran dengan pusat 0,0 dari jari satu ya. Kemudian 4 untuk titik yang lain. Jika S itu
himpunan E, Y di mana E kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan satu, ini benar kita katakan bahwa F itu kontinu pada S ya. Ya, jadi daerah kekontinuannya karena kan fungsinya fungsi konstan ya untuk E, Y yang terletak di dalam lingkaran. Jadi fungsi konstan itu kontinu ya. Kemudian di lain pihak jika kita katakan bahwa F itu kontinu pada semua bidang itu tidak benar ya. Jadi incorrect ya. Karena apa? Yang kontinu hanya di dalamnya saja. Nah, kalau pada lingkarannya, ya pada lingkaran itu dia eh, limitnya limit kiri dan limit kanan. Kalau limit dari luarnya kan satu ya karena nilai empat ya, empat ya di situ. Nah, kalau yang limit kirinya kan satu ya, jadi tidak sama ya. Bisa dipahami itu. Jadi kalau kita mengambil titik di dalam lingkaran misalnya 0,0 ya, ya fungsinya kan nol di situ ya. Berarti limit untuk E, Y menuju 0,0 ya nol juga ya. Karena di sekitar sekitar 0,0 itu juga nilai fungsinya nol semua. Di 0, setengah misalnya atau setengah koma nol itu juga sama ya. Nilai-nilai titik di sekitar situ nilainya nol semua ya. Jadi dia fungsi konstan ya. Nilainya selalu nol. Jadi dia kontinu di titik 0, setengah, kontinu di titik setengah koma nol ya. Kontinu di titik 0,0. Tapi kalau misalnya di 1,0 ya, dia hanya kontinu di kontinu dari arah dalam saja ya. Jadi kontinunya kontinu kontinu dalam ya. Tapi kalau kita kita lihat fungsinya, fungsi dari FXY untuk X yang di luar lingkaran kan nilainya 4 ya. Berarti kita tidak bisa mengatakan kontinu di batasnya. Karena batasnya kan limitnya ya tidak ada di situ kan karena untuk yang dari luar limitnya 4, yang dari dalam limitnya satu ya. Ya, jadi sebetulnya kita hanya bisa mengatakan dia kontinunya itu pada daerah terbuka lingkarannya. Ya, jadi daerah terbuka lingkarannya. Nah, kalau kalau yang 4 itu memang nggak ada definisinya, artinya fungsinya itu hanya domainnya di dalam lingkaran, berarti kita bisa mengatakan pada batasnya itu hanya kontinu yang dari arah dalam saja. Jadi bisa kita katakan kontinu. Tapi kalau yang definisinya seperti ini seharusnya ini eh, S-nya itu ini kurang dari saja. Jadi kurang dari tidak ada sama dengannya ya. Jadi kurang dari satu. Nah, jadi kalau S-nya di daerah di dalam itu pasti dia kontinu. Nah, kalau pada lingkaran, jadi pada lingkarannya itu berarti kan kalau limit limit kan begini ya. Jadi kalau misalnya menuju titik ini A, B ya. Kan menuju B dari arah sini itu nol kan. Jadi limitnya nol. Tapi kalau dari arah sana limitnya 4 ya. Jadi limit fxy untuk E, Y menuju A, B. Nah, menuju A, B ini sepanjang dari arah dalam ya, dalam lingkaran
atau dalam S ya, itu sama dengan satu ya. Kalau limit dari arah luar S itu limitnya sama dengan 4 ya. Bisa dipahami ini? Karena fungsinya memang terdefinisi di situ. Sama dengan nol apabila E, Y-nya terletak di dalam lingkaran. Kemudian, oh bukan satu itu sama dengan nol ya di sini. Sama dengan nol. Jadi A, B-nya itu terletak di dalam lingkaran ya. Jadi misalnya di 1,0, 0,1 itu semuanya terletak pada lingkarannya. Jadi limit dari arah dalam itu nol, limit dari arah luarnya 4. Jadi dua arah yang berbeda limitnya berbeda. Jadi limitnya tidak ada. Jadi syarat kekontinuannya tidak dipenuhi. Bisa dipahami ya? Jadi fungsi f ini kontinu pada setiap titik yang berada pada lingkaran dengan pusat 0,0 jari-jari 1. Nah, pada batas lingkarannya itu termasuk yang tidak kontinu karena fungsinya mempunyai nilai 4 apabila titik-titiknya itu di luar lingkaran. Nah, jadi limit yang dari dalam itu nol dan limit yang dari luar itu 4. Tidak sama. Nah, kalau misalnya cuma sedikit ya kontinuannya. Ya, kalau kita lihat di soal-soalnya, jadi ada videonya boleh dilihat ya sendiri ya. Ya, ini banyak soalnya. Deskripsikan S yang terbesar, ya, himpunan S terbesar, yang mana adalah benar untuk mengatakan F itu kontinu. Nah, untuk nomor 17 misalnya. Nomor 17 itu fungsi ini tidak kontinu apabila penyebutnya nol ya. Penyebutnya nol itu di di mana? Fungsi penyebutnya nol. Jadi ini penyebutnya nol
Itu jika ya X kuadrat plus Y kuadrat plus satu sama dengan nol. Nah, ada nggak nilai yang ini sama dengan nol? Ada tidak? Ada Nggak, tidak X, Y yang kalau kita substitusi ke situ menjadi nol? Nggak ada ya, Pak? Iya, nggak mungkin ya. Kenapa nggak mungkin? Karena kan itu nilainya selalu lebih dari satu ya. Kalau X-nya nol, Y-nya nol aja satu ya. Jadi yang selalu bernilai positif ya. Jadi penyebutnya itu nggak pernah menjadi nol. Paling kecil nilainya satu ya. Nah berarti nomor 17 itu termasuk fungsi yang continue everywhere. Continue di mana-mana. Jadi ini selalu positif ya. Jadi ini tidak ada X, Y yang memenuhi. Jadi ini selalu positif. Jadi Fxy continue di setiap titik X, Y ya. Nah, kemudian kalau fungsi logaritma len ya itu terdefinisi apabila kalau len u ya misalnya ya, len u-nya harus lebih dari nol ya. Jadi harus lebih dari nol ya. Kemudian nomor 20, nomor 19 sama ya. Jadi yang di dalamnya itu harus lebih dari nol ya. Nanti akan disimpulkan ya apa ya himpunan kekontinuannya ya. Kemudian nomor 20 itu yang di dalam akar itu harus lebih dari nol ya, lebih dari nol. Nggak boleh sama dengan karena ada di berikutnya, ada di bawahnya. Jadi kalau akarnya di atas itu boleh sama ya, lebih dari atau sama dengan nol. Tapi kalau di bawah harus lebih dari nol. Kemudian nomor 21 berarti penyebutnya nol itu pada parabola itu ya. Nah, kemudian yang nomor 22, nah 22 itu kan tidak kontinu kalau XY-nya sama dengan nol. XY sama dengan nol itu kalau terletak di sumbu X atau terletak di sumbu Y. Nah, di situ didefinisikan kalau terletak di sumbu X atau sumbu Y, jadi kalau yang XY-nya nol itu nilainya satu. Nah, satu itu sama dengan nilai limit dari fungsi itu enggak untuk X, Y-nya yang berada di sumbu X atau sumbu Y. Sama ya, jadi kalau di situ kan limit XY untuk X, limit sin ya, sin XY dibagi XY untuk XY menuju 0 ya. Sama aja kalau limit sin X dibagi X untuk X menuju 0 kan sama dengan satu ya, limitnya ya. Kemudian nomor 23 berarti yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0 ya. Nomor 24 pangkat min setengah ya, berarti akar ya. Min, min setengah berarti akar tapi posisi di bawah ya. Sehingga nomor 24 itu yang di dalam tanda akar ya, tempat min y kuadrat harus lebih dari 0. Jadi nggak boleh sama ya.
Kemudian nomor 25, ini fungsi tiga variabel ya. Jadi tiga variabel ya, perluasan ya. Jadi ini ada X 1 plus X kuadrat dibagi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, berarti continue di mana-mana kecuali yang penyebutnya 0 ya. Penyebutnya 0 itu kalau X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat itu sama dengan 0, berarti hanya ada di titik 0,0,0 saja ya. Kemudian nomor 26 itu juga continue di mana-mana kecuali yang ada di dalam len-nya itu lebih dari 0 ya. Jadi harus lebih dari 0. Jadi continue pada titik-titik E, Y, Z yang berada di 4 min E kuadrat, min Y kuadrat, min Z kuadrat lebih dari 0 ya. Nah, nomor 33 tentukan Gx-nya, jadi nilai Gx apabila itu ya. Jadi harus supaya continue di mana-mana, dia harus didefinisikan sesuai nilai limitnya ya. Sesuai nilai limitnya ya. Jadi kalau kalau yang di atas itu limitnya jadinya berapa? Jadi mirip dengan kalau yang ini tadi, sin ya, sin XY dibagi XY, kan limitnya untuk XY menuju 0 kan 1 ya. Jadi kan kita punya, kalau di fungsi trigonometri itu limit sin X per X, X menuju 0 itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau yang ini kan mirip ya, limit sin XY, XY untuk XY menuju 0 itu juga 1 ya. Jadi ini berarti pendefinisian itu sesuai dengan nilai limitnya ya. Nah ini juga sama ya, nilai limitnya berapa? Limit X kuadrat min Y kuadrat, nah, X kuadrat min 4Y kuadrat dibagi X min 2Y menuju ini menuju titik yang berada di ini ya. Ya jadi menulisnya jadi agak cepat ya di sini untuk X, Y menuju A, B yang terletak di sini ya. Atau ya jadi ini sebenarnya jadi ini penulisannya saja yang kalau ditulis jadi nggak sesuai gitu ya, karena kalau ini seperti ini tadi kan masih bisa ditulis ya X kali Y menuju 0 ya. Jadi jika X kali Y-nya menuju 0, artinya titik-titiknya itu hanya terletak pada sumbu X saja atau sumbu Y saja ya. Nah kalau yang di sini titik-titiknya terletak pada garis Y sama dengan 2X, X sama dengan 2Y. Nah jadi ini sebetulnya kita bisa uraikan kan, yang atas ini menjadi X plus 2Y kali X min 2Y ya, dibagi X min 2Y. Nah ini kan hilang ya, jadi fungsinya itu hanya menjadi X plus 2Y. Nah jadi ini kita sebut sebagai Gx ya. Nah jadi kalau Gx-nya itu X plus 2Y, maka fungsi fxy ini kontinu di mana-mana. Jadi kontinu di mana-mana. Karena yang diminta adalah jika f itu kontinu di semua bidang ya, kontinu di bidang fy, tentukan rumus untuk gf. Ya, jadi rumus untuk gf-nya itu.
Oke, ada pertanyaan mungkin sampai di sini. Bapak maaf sebelumnya, sebenarnya saya masih kurang bisa memahami yang parabola yang nomor 33 dan yang pokoknya yang kayak parabola seperti itu, Pak. Maksudnya itu berarti yang X kuadrat min 4Y kuadrat per X min 2Y ini termasuk nilai limitnya jika X-nya itu tidak sama dengan 2Y. Seperti itu, Pak. Jadi itu tuh nilai limitnya, syaratnya di sebelahnya gitu. Iya, jadi supaya dia continue di mana-mana, fungsi f itu harus didefinisikannya menjadi ini ya, jadi f x y sama dengan x kuadrat min 4y kuadrat per x min 2y jika x tidak sama dengan 2y. Nah, jika x-nya sama dengan 2y, maka gx-nya itu didefinisikan sebagai x plus 2y. Nah, ini menjadi continue di mana-mana. Karena kan untuk titik-titik yang tidak terletak di sini ya, di X sama dengan 2Y. Jadi itu kan adanya di garis ya. Kalau X-nya 0, nah, Y-nya 0 ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 2 ya. Nah, kalau Y-nya 1, X-nya 2. Jadi 2,1. Nah, jadi pada garis ini. Nah, jadi fungsi f x y ini untuk X yang tidak terletak di garis ini, itu fungsinya adalah X kuadrat min 4Y kuadrat dibagi 2 min 2Y. Ya, ya misalnya saya ambil di titik 0,1 misalnya, ya. 0,1. Jadi F 0,1 itu diambilnya di atas ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 1. Ya. Jadi ini 0 dikurangi 4 ya. Jadi min 4 dibagi 0 dikurangi 2. Jadi min 4 dibagi min 2 sama dengan 2 nilainya. Nah, ini ada nilainya 2. Nah, kalau yang ada di sini misalnya di 0,0, di titik 0,0 misalnya, jadi F 0,0 itu masuknya di sini. Jadi sama dengan 0. Ya. Kemudian F 1, kalau Y-nya 1, X-nya 2, 2,1. Dan juga F 2,1 itu sama dengan, jadi X-nya dimasukkan 2, jadi 2 ditambah 2 kali 1, jadi 4 ya. Ya, seperti itu ya. Jadi fungsinya itu seperti itu. Nah, ini itu akan sama ya kalau misalnya di sini kan syarat kontinu di 2,1. Apakah F kontinu di 2,1 misalnya. Nah, menurut ini tadi karena ini disebutkan seperti ini berarti dia kontinu kan. Nah, kita coba cek benar nggak dia kontinu. Nah, untuk melihat kekontinuan kan F21 ada nggak? F21 itu kan tadi 4 ya. Jadi 2 ditambah 2 kali 1 ya. Kemudian limit f x y untuk x y menuju 2,1. Berarti ini sama dengan limit x kuadrat min 4y kuadrat per x plus x min 2y x min 2y untuk x, y menuju 2,1 y sama dengan limit ini kan tadi difaktorkan ya.
X plus 2Y kali X min 2Y dibagi X min 2Y. X, Y menuju 2,1. Nah, ini kan yang dicoret ya. Jadi sama dengan 2 ditambah 2 ya. Sama dengan 4 ya. Jadi sama kan. Jadi nilai fungsi sama dengan nilai limit ya. Berarti dia kontinu pada 2,1. Jadi kesimpulannya F kontinu pada 2,1. Bisa dipahami ini? Ya, jadi kenapa tadi saya bingung untuk menuliskan limitnya di sini? Karena kan itu terletak di 2, terletak di parabol Y sama dengan 2Y itu terletak pada garis X sama dengan 2Y itu kan ada di banyak titik ya. Banyak titik ya. Jadi nggak bisa dituliskan secara umum ya. Nah, kalau yang secara khusus ya, jadi kalau setelah kita kita tulis ya FEG-nya seperti itu, nah kemudian untuk menunjukkan bahwa dia itu kontinu pada 2,1, 2,1 itu titik yang berada pada garisnya, garis X sama dengan 2Y. Selain itu ada juga misalnya di titik berapa 0,0 tadi ya, di titik kalau X-nya kalau Y-nya min 1, X-nya Y-nya min 1, X-nya min 2 ya. Jadi min 1, kalau Y-nya min 1, X-nya min 2 ya. Jadi min 2, min 1 ya. Jadi min 2, min 1. Di titik min 2, min 1 dia juga kontinu ya. Karena kalau dilihat nilai fungsinya ya dimasukkannya kan di sini. Jadi untuk memasukkan nilai fungsinya itu pakainya ini. Kalau menghitung limitnya pakainya yang ini. Ya, kalau limit kan untuk yang selain ya, selain titik yang membuat penyebutnya nol itu. Jadi untuk menuju ke titik itu kita pakainya limit yang atas ya. Bisa dipahami ini? Insya Allah bisa, Pak. Jadi secara khusus kalau titiknya terletak di garis tadi, maka untuk melihat dia kontinunya, yaitu tadi dilihat nilai fungsinya pakainya yang ada di bawah, kemudian dilihat nilai limitnya pakainya yang di atas ya. Nah ternyata sama ya. Ya jadi itu ya, nanti untuk latihannya itu silahkan dicoba ya. Kita cek dulu untuk tugas individunya. Individunya sudah ada yang mengerjakan tugas individunya. Satu orang sudah mengerjakan. Nah ini tugas individunya. Ya ini juga sama ya, jadi continue itu ya nomor satu, nomor A kan berarti continue di mana-mana karena penyebutnya nggak pernah nol ya. Kemudian yang B itu continue apabila yang di dalam lemnya itu lebih dari nol ya, tidak boleh sama dengan nol. Kemudian yang C, nah C yang sama dengan tadi ya sudah ada ya yang di tempat tadi ya. Kemudian yang D yang di dalam akarnya harus lebih dari sama dengan nol ya. Jadi daerah kekontinuannya ada di yang segmen Y plus 1 lebih dari atau sama dengan nol. Ya, saya rasa enggak masalah ya sama dengan yang ada di
forum diskusi ya. Jadi mungkin boleh ya di forum diskusi ada yang mau share hasil silakan coba kerjakan dan hasilnya di share ya. Nanti kalau ada kekurangan coba kita lengkapi ya. Tapi kalau sudah oke semua ya tinggal nanti mengerjakan tugas individu. Ya, tadi silakan ya untuk yang tugas untuk yang forum ya, forum diskusi ini. Jadi yang nomor 17 kan sudah ya. Nomor 22 juga tadi sudah saya jelaskan, dia continue everywhere ya. Everywhere, nomor 33 juga sudah saya berikan jawabannya ya. Jadi q-nya x plus 2y di situ menjadi continue everywhere. Ya, tinggal yang lain silakan. Ada yang mau share screen, silakan ya. Nanti kalau memang sudah bisa semua, ya sudah tinggal mengerjakan tugas untuk itu ya. Kita bisa akhiri untuk kuliah yang hari ini. Jadi kita masih punya utang untuk pertemuan 12 dan 13 ya. Jadi dua kali nanti minggu depan atau minggu ini nanti ya bisa kita cari ya waktunya kapan ya. Kalau hari Kamis itu saya jadwalnya sudah 3 sehari. Ada kosong itu Jumat jam 1 ya, jam 1 sampai jam 3 ya. Itu masih bisa lah ya kalau memang mau kuliah pengganti di hari Jumat ya. Maaf Pak, sepertinya kalau hari Jumat jam 1 sampai 3 kami nggak bisa Pak. Karena ada aljabar linear juga Pak. Iya, oke ya. Jadi berarti minggu ini belum bisa ya. Minggu depan saya hari Senin depan atau hari Selasa ya. Hari Senin itu mepet waktunya juga ya. Hari Selasa saya ya hanya ngajar sampai jam 12 ya. Tapi kalau ada jadwal rapat atau jadwal SPS ya nggak bisa juga. Hari Rabu jam 1 kosong ya. Jadi Rabu saya jadwalnya 2 ya. Kamis jadwalnya 3. Banyak sekarang saya full ya untuk semester ini ya. Jadi mengatur waktunya susah. Karena untuk yang tim juga yang tim dengan tim dengan yang dosen baru itu jadi nggak bisa bergantian ya. Jadi kan masih apa namanya masih harus bareng-bareng. Ya paling kalau hari Selasanya jam 1 kosong nggak? Iya kosong Pak kalau hari Selasa. Ya, jadi nanti kita kita attack hari Sabtu hari hari Selasa jam 1. Cuma nanti mudah-mudahan nggak ada itu ya, nggak ada ujian skripsi, ujian SPS. Oh iya Pak, kalau hari Selasa itu online atau offline ya Pak kira-kira? Ya, kalau ruangannya belum tentu ada ya. Ya, kalau memang ada ruangan ya boleh, tapi kalau
nggak ada ya kita online saja ya. Oke, siap, Pak. Oke, kalau ada yang mau share screen silahkan. Ini screen saya matikan. Nanti kalau ada yang mau share silahkan ya. Bapak, saya mau coba nomor 21. Iya, silahkan. Saya izin share screen ya, Pak. Iya, silahkan. Apakah sudah terlihat, Pak? Iya, sudah. Oke, jadi untuk nomor 21 ini kan fx, y-nya sama dengan x kuadrat plus 3xy plus y kuadrat per y min x kuadrat. Sesuai yang sudah Bapak jelaskan, kita ini kayak sama aja kayak mencari domainnya. Berarti kan kita ambil yang bawahnya itu sama dengan 0 karena dia parabola. Nah, berarti kan y sama dengan y min x kuadrat sama dengan 0 atau y sama dengan x kuadrat. Maka pada fungsi f x, y ini continue pada semua titik kecuali pada titik y sama dengan x kuadrat, yaitu x-nya itu x-nya sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 1. Jadi eh, fungsi f x, y ini continue pada semua titik kecuali pada titik 1,1. Apakah jawaban saya ada yang keliru, Pak? Iya, itu tidak hanya di 1,1 ya. Kalau misalnya R-nya 2, Y-nya 4 juga dia tidak kontinu. Iya, Jadi berarti tidak kelipatan. ya tidak kontinunya itu di semua titik yang berada di kurva Y sama dengan E kuadrat. Oke, Ya, jadi kalau dengan kata-kata fungsi f itu kontinu di mana-mana kecuali di x, y yang terletak pada parabola y sama dengan x kuadrat. berarti cukup y sama dengan x kuadrat aja ya, Pak. Nggak perlu kita misalkan titik x, y-nya berapa. Enggak usah. Jadi kan ada tiga banyaknya titik ya. Yang semua titik-titik yang berada di parabola itu kan dia tidak kontinu ya di situ. Baik, Pak. Terima kasih atas koreksinya. Kalau ditulis dalam bentuk himpunan juga boleh ya. Jadi misalnya saya itu tadi nomor 21 ya. Di nomor 21 itu ini kontinu pada daerah D sama dengan himpunan X, Y di mana Y-nya tidak sama dengan X kuadrat. Nah, boleh dinyatakan seperti itu. Kontinu pada daerah D sama dengan himpunan X, Y di mana X dan Y-nya tidak sama dengan X kuadrat. Jadi sama ya dengan tadi kan kontinu di mana-mana kecuali di X, Y yang terletak pada Y sama dengan X kuadrat. Ya, jadi kalau dengan kata-kata tadi ya, fungsi f(x, y) ini kontinu di mana-mana kecuali pada titik-titik X, Y yang terletak pada parabola Y sama dengan X kuadrat. Jadi di situ kecualinya ya. Bapak izin apakah saya boleh nomor 19, Pak? Ya, silakan.
Nah, ini jawaban saya, Pak. Jadi, fungsi fx pemayalan satu min x kuadrat min y kuadrat itu kontinu jika pada di himpunan S, Pak. Jadi, di dalam lingkaran. Ya, tentunya di dalamnya. Karena di Ya, situ kan 1 min x kuadrat lebih dari nol. Kalau dipindah ke sebelah kanan ke kiri kuadrat plus y kuadrat kurang dari 1. Ya, betul ya. Jadi kontinu pada himpunan D, di mana himpunan D itu adalah himpunan X, Y, di mana Y kuadrat plus Y kuadratnya kurang dari 1. Ya, sudah betul. baik. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi gambar lingkarannya itu titik-titik ya. Jadi di lingkarannya itu tidak masuk ya. Ada batas lingkarannya itu tidak masuk sehingga gambarnya itu titik-titik. Ya nanti juga diposting di forum ya, yang sudah mengerjakan semuanya diposting di forum ya supaya ya teman yang lain bisa melihatnya. Jadi hasil yang sudah benar yang seperti apa ya. Oke, yang berikutnya silakan.
Oke, jadi ini ya, mungkin kalau memang mau dilanjut di forum diskusi, ya saya nggak apa ya. Ini saya coba, saya coba apa nih, pakai headset, suaranya beda nggak? Suaranya bagus nggak kalau punya headset ini nggak pernah saya pakai. Suaranya di saya kecil, Pak. Jadi masih kecil. Ya, jadi ini juga muncul tulisan kalau sistem ya. Ya. Maaf, Pak, suaranya kurang terdengar jelas. Ya, oke. Jadi di mikrofonnya yang kalau mikrofon di apa dekat telinga gini malah nggak bagus suaranya ya. Kalau yang ini pakai yang mikrofon yang di laptop ya. Oke ya, ini dilanjut di forum diskusi saja ya. Baik, Jadi Pak. untuk soal-soal yang tadi yang belum belum terjawab, silahkan dijawab nanti di posting di forum diskusi. Kemudian untuk tugas individunya juga nanti silahkan dikerjakan ya. Oke, jadi untuk minggu depan kita usahakan untuk 2 kali pertemuan ya, untuk mengejar kekurangan dari pertemuan kita ya. Jadi nanti sampai akhir di ujian akhir itu harus ujiannya di pertemuan ke-16 ya. Jadi kita harus kejar sampai pertemuan 15 baru UAS ya. Jadi UAS-nya nanti akan ada jadwal ya tersendiri ya. Cuma nanti ini ya, diperhitungkan lagi karena deadline nilainya itu tanggal tanggal berapa ya saya lupa. Bulannya bulan Desember ya. Jadi ya kan UAS-nya kan berarti harus sebelum deadline nilai ya paling nggak kan 2 hari sebelum ya. Oke, kita tutup ya untuk pertemuan hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Terima kasih, Pak. Pak. Terima Waalaikumsalam. kasih, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, makasih, Pak. Terima kasih, Pak.